Halo peers. Oke, Mas Firman, kita lanjut lagi obrolan kita tentang ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini. Pemerintah kan sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% kalau kita mengacu pada APBN 2026. Bagaimana pandangan Mas Firman terkait dengan target ini? Apakah masih realistis ataukah memang sebenarnya target ini ataupun asumsi dari APBN ini cukup berat untuk bisa dicapai? Dan mungkin kalau dari pandangan Dan sendiri, faktor apa sih sebenarnya yang menjadi pendorong utama untuk kita bisa merealisasikan target 5,4% tersebut? Ya, eh, meskipun kita menghadapi tantangan global yang cukup berat ya, kami sih masih yakin target ini sesuatu yang realistis bisa dicapai. Sumbernya dari mana? Kalau kita coba breakdown ya, berdasarkan PDB sisi pengeluaran, mungkin saya kira yang membedakan dengan 2025 dengan 2026, sekarang dari sisi G, kita punya Menteri Keuangan yang pro-growth, gitu ya. Jadi artinya dari sisi kebijakan fiskal, akselerasinya dari sisi belanja akan relatif lebih cepat, gitu ya. Dan ini tentu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, kan. Dan itu satu, gitu kan. Nah, dari sisi fiskal juga sebenarnya ini yang kami di Den lagi coba lihat-lihat ya sebenarnya kan. MBG ini kita bicara MBG gitu kan. Ini kan proyek besarnya Pak Presiden gitu kan. Dan harusnya di akhir tahun kalau nggak salah targetnya bisa sampai 60 juta penerima gitu ya. Ada sekitar 30.000 SPPG yang sudah terbentuk gitu kan. Dan SPPG ini kan tentu akan tetap berjalan sejak awal tahun gitu kan. Kalau hitung-hitungannya 60 juta penerima mungkin mereka akan keluar 20-an triliun kurang lebih per bulannya. Jadi banyak kan Mas Joshua gitu ya. Kita kan selama ini kan selalu menghadapi kendala belanja fiskal itu selalu lambat. Di awal. Tapi sekarang karena ada MBG ini bisa lebih cepat gitu dari kan. awal. Dari awal gitu kan. Dan ini duitnya langsung ke masyarakat. Gitu kan. Jadi dari sisi fiskal belanjanya bisa lebih cepat didorong MBG dan ini tentu akan membantu mendorong dari sisi konsumsi rumah tangga kan. Jadi kita optimis nih melanjutkan tren di Q4 yang konsumsinya udah mulai ada peningkatan, ini juga bisa akan berlanjut di Q1, Q2, atau bahkan sampai nanti tahun 2026 nanti gitu ya. Jadi ada faktor percepatan fiskal gitu ya, belanja-belanja pemerintah yang langsung ke masyarakat ini bisa berjalan dari awal gitu kan. Dan tentunya kan kalau tahun 2025 adalah transisi ya. Jadi program-programnya memang dalam proses transisi, sekarang relatif lebih stabil. Nah, faktor lain yang kita juga lihat akan membantu dari sisi konsumsi rumah tangga adalah penyaluran bansos. Salah satu program pemerintah ini diinisiasi oleh Pak Ketua Den sebagai penasihat teknologi adalah digitalisasi bansos. Jadi kita lagi pilot di Banyuwangi penerapan DTSN plus ini Digital Public Infrastructure kita sebutnya. Jadi orang-orang ini akan dikasih digital ID. Mereka diverifikasi berdasarkan biometrik apakah si Andi benar Andi gitu kan. Terus datanya kita konekkan dengan data administratif secara digital. Jadi nanti bisa dicek nih, Mas Andi ternyata kita cek punya mobil 3 gitu, tapi dia dapat bansos. Kan harusnya nggak dapat dong gitu kan. Ini kita sebutnya inclusion error gitu kan. Bahkan kalau kita cek di Banyuwangi itu exclusion errornya sekitar lebih dari 70%. Inclusionnya sekitar 40% gitu kan. Nah, setelah dikonekkan dengan data-data tadi, kan kita bisa cek nih. Kemudian nanti kita akan konekkan digital payment. Jadi bisa langsung ditransfer ke orangnya, gitu kan. Dan ini awal tahun depan kita akan perluas ke 32 kabupaten kota. Dan harapannya di akhir tahun, nanti bulan Oktober bisa di scale up di skala nasional, gitu kan. Artinya duit-duit bansos yang tadinya tidak tepat sasaran, ini bisa jadi akan lebih tepat sasaran, gitu kan. Membantu meningkatkan C, gitu kan. Nah, kemudian dari sisi C juga, selama ini dikasih bansos bocor, karena dipakai judi online. Kan? Kalau ngeliat data PPATK terakhir, jumlah dana yang pindah dari deposit rumah tangga ke depositnya judi online, udah berkurang cukup signifikan gitu ya. Data Oktober kumulatif itu 35% YoY gitu kan. Artinya dana yang tadinya kita kasih, ini juga berpotensi tidak bocor lagi gitu. Dari sisi konsumsi rumah tangga akan kita melihatnya akan ada dorongan cukup bagus lah. Dari C bagus, G tadi bagus, I-nya kita ngelihat sih harusnya Danantara yang tahun lalu kan proses transisi lagi kan, harusnya mereka udah bisa mulai lari agak kencang gitu kan. Kita tahu ada proyek-proyek seperti Waste to Energy ini kan, yang nilai investasinya bisa sampai 91 triliun,
Dan tentu nanti ada proyek-proyek BUMN yang lain, ini akan membantu menjadi engine of growth dari sisi pemerintahnya gitu kan. Nah, tapi ya sekali lagi kan private sector tetap sumbangannya paling banyak ya. Mungkin sekitar 80-85% itu dari private sector. Untuk bisa mencapai target 5,4%, mau nggak mau gimana caranya kita bisa bangkitkan investasi dari sisi private sector. Dan kalau kami di DEN selalu kayak kaset rusak ya, kuncinya dari regulasi gitu kan. Dan pemerintah sebenarnya udah mulai nih Mas ya, dari sisi misalkan trade regulation, kita kan ada Permendak 16 sampai 25 itu ya, 2025 itu mengurangi 482 HS code yang tidak terkena lartas, tapi ini harus diimprove. Itu kan. Kemudian dari sisi TKDN ada perbaikan, tetapi sebagaimana arahan Pak Presiden waktu itu, ini harus tetap diimprove supaya tidak bersifat penalty based tapi lebih incentive based gitu kan. Dan kita yang cukup optimis itu ada PP 28 ya. Jadi kemudahan perizinan berusaha sekarang lebih cepat dan lebih pasti karena ada SLA-nya gitu ya. Dan ini ada FICPOS ya. Jadi ketika SLA-nya lewat, next step berikutnya bisa langsung otomatis terjadi gitu kan. Kita hitung-hitung gitu ya, kalau ini bisa berlaku tuh ya, ada satu case industri alas kaki ya, mereka butuh kurang lebih 3 sampai 4 tahun sejak mau masuk sampai beroperasi. Ini kita bisa cut sampai 1 sampai 1,2 tahun lah. Cukup efektif gitu. Dan ini sedang berjalan yang nanti tentu akan dibantu dengan proses digitalisasi di OSS-nya. Dan yang juga kita ngelihatnya ada kemungkinan juga berdampak positif adalah daftar negatif investasi ya. Ini lagi proses revisi, kita ngelihatnya ini akan lebih terbuka dan sekali lagi akan memberikan kepastian. Jadi dari sisi investasi dan antara sama private sector melalui deregulasi ini kita harapkan bisa lebih tinggi gitu ya sumbangannya. Dan terakhir dari sisi ekspor, meskipun komoditas proyeksinya akan relatif berkurang gitu ya, Mas. Tapi kita ngelihat ekspor utama kita kayak CPO harusnya masih bisa bertahan gitu kan. Dan kita juga udah mulai kan proses hilirisasi iron and steel, ini juga bisa membantu kita bertahan di tengah penurunan komoditas. Tapi saya kira yang akan membantu juga dan kita lihat di Q3 kemarin itu adalah ekspor jasa ya. Jadi untuk pertama kalinya kita tumbuh lebih tinggi secara nasional daripada sebelum pandemi. Wisman, ini saya kira ke depan dengan berbagai strategi yang diterapkan pemerintah ini juga akan membantu mendorong ekspor dari sisi jasa gitu kan. Jadi kita ngelihatnya sih optimis sih, bisa ke 5,4 ya. Cuman yang menarik ini Mas Firman, kalau kita bicara dari sisi golongan masyarakat ya, ini kan kita bagi masyarakat berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah dan juga berpenghasilan tinggi. Dan tadi disampaikan sebagian besar berkaitan dengan MBG dan juga Bansos, kurang lebih ini menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dan mungkin yang menjadi concern dari pelaku usaha dan juga mungkin sebagian besar para ekonom juga melihat bagaimana sih sebenarnya respon pemerintah ya untuk menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ya, karena ini menjadi salah satu, kalau kita melihat data Susanas itu kontribusinya cukup besar sebenarnya. Yang 40% di tengah ini kontribusinya roughly sekitar 30%-an terhadap konsumsi nasional. Bagaimana sih sebenarnya mungkin ekspektasi ataupun harapan dari DEN sendiri mungkin terhadap pemerintah, kebijakan seperti apa yang mungkin harus diterapkan oleh pemerintah untuk bisa nge-boost C-nya tadi lagi untuk bisa yang mengasar kepada masyarakat penghasilan menengah. Ya, isu kelas menengah ini ya, isu kelas sebenarnya DEN udah sampaikan sejak pertama kali kita terbentuk ya bulan-bulan November, Desember tahun lalu gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan ya, Mas Joshua, isu daya beli yang kata banyak orang mengalami pelambatan dari kelas menengah ini sebenarnya adalah isu penciptaan lapangan kerja berkualitas gitu kan. Tingkat pengangguran terbuka memang trennya terus mengalami penurunan. Tapi kalau kita bedah gitu ya, misalkan formal gitu kan, dibandingkan dengan tren sebelum pandemi, gap-nya malah semakin melebar gitu kan. Pekerja penuh juga kalau kita lihat nih, mereka yang bekerja di atas 35 jam, share-nya sebelum pandemi itu 71%, sekarang hanya 67% gitu kan. Dan yang kita sangat khawatirkan juga, tingkat pengangguran terbuka mereka yang pendidikannya tinggi di 4 ke atas itu mengalami tren peningkatan gitu kan. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya struktural dan kita melihat ini adalah sesuatu yang terjadi terutama pasca pandemi gitu kan.
untuk mengatasi ini saya kira pemerintah udah tahu nih root cause-nya, permasalahannya gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita harus create jobs gitu kan. Create jobs yang formal, yang penuh gitu ya, di atas 35 jam, bukan part time, bukan ada setengah menganggur gitu ya. Kita harus create job yang benar-benar berkualitas kita sebutnya. Dan mau nggak mau kuncinya apa ya, jelas harus create investment gitu ya. Jadi investasi baik domestik maupun asing harus kita dorong. Dan selama ini yang jadi masalah kan regulasi ya, cost of regulation kita terlalu tinggi. Ini mungkin kami di DEN udah kayak kaset rusak sekali lagi saya bicara gitu kan. Kuncinya itu dari regulasi gitu ya. Gimana kita bisa meningkatkan kemudahan iklim berusaha. Kemarin kan juga sempat ada masalah kriminalisme, premanisme yang meningkat. Ini harus kita bisa kurangin gitu ya. Sehingga nanti investasi baik domestik maupun asing itu bisa semakin meningkat, dan ini yang akan meng-create jobs untuk para kelompok menengah ini. Ya tadi terkait juga premanisme dan juga mungkin high cost ekonomi ya. Ini juga yang membuat I-Core kita kan relatif tinggi Mas ya. Mungkin kaitannya sektor apa sih sebenarnya yang harus pemerintah dorong ya dalam hal tadi untuk bisa menarik investasi? Karena kalau kita lihat dari sisi realisasi BKPM, data BKPM, realisasi data untuk PMDN atau PMA-nya itu masih menyasar kepada sektor-sektor yang padat modal sebenarnya. Kira-kira menurut Mas Firman, bagaimana strategi pemerintah ya, pandangan DEN, bagaimana strategi pemerintah untuk bisa pertama tadi menarik investasi untuk men-create jobs, khususnya yang berkualitas, yang tadi yang penuh waktu, tapi juga bisa menekan dalam hal ini I-Core, karena ini juga menjadi salah satu permasalahan tentunya ya, karena semakin tidak produktif investasi kita pun juga akan semakin kurang berkualitas investasi kita. Mungkin bagaimana pandangan DEN? Kalau pertama dari sisi sektornya ya, tentu kita harus maksimalkan apa yang kita punya advantage, comparative advantage ya. Sumber daya alam, saya kira hilirisasi ini terus tetap perlu didorong gitu ya. Bukan hanya di mineral, tapi juga di sektor lain seperti pertanian dan kelautan dan perikanan, yang saya kira ini impact jobs-nya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang mineral gitu kan. Tetapi kami juga di DEN ini kan lagi fokus ngeliatin yang labor intensive industry ya. Meskipun banyak orang melihat ini sebagai sunset industry, tapi realitanya masih banyak foreign investment yang tertarik untuk masuk ke sektor ini, gitu ya, garment dan alas kaki, dan itu bisa kelihatan di data BKPM, trennya terus mengalami peningkatan, dan saya sempat cerita di Jawa Tengah ini lagi ada industri dari Cina dan Vietnam yang mau masuk, gitu kan. Nah, cuma ya tadi kuncinya adalah kemudahan investasi, gitu kan. Saya cerita butuh 3-4 tahun mereka untuk melakukan investasi ya, sejak tertarik dan kemudian benar-benar berjalan produksinya. Ini harus dipotong gitu kan. Tetapi bukan hanya kemudahan investasi, kepastian tenaga kerja gitu ya. Kepastian soal upah minimum, kemudian kan kita lagi revisi ini undang-undang tenaga kerja gitu, dan ini kita harus benar-benar menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan buruh gitu kan. Tapi yang ketiga menurut saya sih faktor SDM ya. Ini case nyata gitu ya. Ini industri-industri alas kaki gitu ya. Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena upah minimumnya rendah gitu kan. Tapi rata-rata SDM-nya di sana petani gitu kan. Jadi ketika untuk menjadi tenaga kerja di sektor alas kaki, mereka nggak punya skill yang cukup gitu untuk menjahit dan segala macam gitu ya. Bahkan produktivitasnya mungkin sepertiga dibandingkan Vietnam. Jadi butuh waktu untuk perusahaan untuk mentrain si SDM tadi gitu kan. Nah, ini kan harusnya kita bisa percepat misalkan dengan penguatan dari sisi vokasi gitu ya. Vokasinya diarahkan ke sesuai sektor-sektor yang memang ini minat investasinya semakin tinggi gitu kan. Jadi produktivitas SDM saya kira juga menjadi kunci untuk kita bisa tadi menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Oke, menarik nih Mas Firman, karena kalau kita lihat dari sisi dalam hal ini sunset industry tadi disampaikan tekstil ya dan juga garment. Kalau kita melihat memang tren 10-20 tahun terakhir ini kan memang market competitiveness kita kan makin berkurang ya. Mungkin sudah dibalap misalkan dari Bangladesh ataupun India dan juga mungkin China tentunya for sure. Kira-kira apakah ya tentunya peluang investasi tentunya masih kita berharap ya, tapi maksudnya spesifik untuk sektor ini kira-kira apa sih yang harus menjadi catatan penting buat pemerintah ya untuk tadi bisa meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan pasarnya, karena tadi melihat
pasar Indonesia tentunya di pasar global, terutama di Amerika Serikat ini terus tergerus ya dengan produk-produk dari negara lain. Iya. Kan kalau kita lihat tadi, investasi asing sangat masih tertarik ya untuk masuk ke kita. Tapi kuncinya kemudian investasi, kepastian regulasi, dan produktivitas. Tetapi kan ini kan investor asing nih. Apa yang menyebabkan investor asing mau masuk, tapi investor lokal kita saat ini kan mengalami kesulitan gitu kan. Bagaimana bisa kita create local champion di dalam negeri gitu ya untuk industri ini yang tadinya kita percaya ini akan sunset menjadi kembali bangkit lagi gitu kan. Ini sebenarnya Dan lagi sedang melakukan studi gitu ya. Kita lagi coba identifikasi sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa sektor industri lokal ini bisa kalah bersaing dengan asing gitu kan. Pasti ada penyebabnya gitu kan. Karena gampangnya gini nih Mas Joshua. Investor asing kan masuk ke Indonesia, mereka dihadapkan pada regulasi yang sama. Sama-sama ribet nih gitu kan. Tenaga kerja yang saya tadi cerita, produktivitasnya juga masih relatif terbatas. Tapi mereka masih mau gitu kan. Artinya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tadi ada constraint bagi industri lokal, tapi nggak menjadi constraint bagi si foreign investor gitu kan. Ini yang lagi kita coba identifikasi gitu kan. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan nih. Dan mudah-mudahan sih studinya bisa selesai tahun ini ya, sehingga nanti kita bisa kasih masukan dari Den sesuai tugasnya kepada Bapak Presiden gitu ya. Siap, looking forward to it ya Mas. Dan tadi berkaitan dengan mungkin saya tertarik untuk ngebahas MBG ya. Kalau kita melihat memang sekalipun memang jangkauan dan juga penerima dari MBG akan meningkat di tahun 2026, namun kalau dari kajian kami di tahun 2005 aja mungkin 2026, khususnya 2025 yang tahun ini, dampak dari MBG memang tidak sempurna ya. Artinya karena seperti kita ketahui bersama bahwa di kuartal 1 tahun ini saja pemerintah melakukan ya gamblangnya adalah efisiensi anggaran ataupun realokasi anggaran ya. Dampaknya adalah dampak negatifnya tentu beberapa pos-pos anggaran seperti infrastruktur dan juga mungkin sebagian belanja modal dan juga bisa kita lihat nyata misalkan proyek strategis nasional dipangkas. Ini juga akan berdampak negatif sebenarnya. Di satu sisi memang tadi ada dampak sektor pertanian dan juga supply chain-nya dan juga akan terdampak positif dengan adanya MBG, tapi di sisi lainnya tadi ada sektor-sektor lain pun juga akan terdragging ke bawah gitu ya dengan adanya relokasi anggaran tadi. Apakah ini akan bisa kita lihat lagi di tahun 2026 mendatang? Karena kondisi fiskal kita pun juga cenderung akan sama-sama aja sebenarnya kan. Karena yang tadi disampaikan juga bahwa pemerintah tetap komitmen dan konsisten bahwa disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan untuk menjaga tadi confidence di tengah gejolak global ya, untuk menjaga stabilitas juga. Bagaimana pandangan dari Mas Firman? Iya, yang pertama kan kalau kita lihat APBN 2026 terlepas dari anggaran MBG yang cukup besar gitu ya, 335 triliun gitu kan. Tapi kan komitmen pemerintah soal kesehatan fiskal tetap ya. Dalam artian kita tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB gitu kan. Apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa membiayai program ini adalah merealokasi dari spending-spending yang tidak efisien gitu kan. Saya kira banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu kan. Tadi saya cerita soal bansos dan segala macam itu kan inefisiensinya, ketidak tepat sasarannya kan sangat tinggi gitu kan. Kalau kita bisa lebih tepat sasarankan bansos-bansos ini, maka tentu efek realokasi yang tadi Mas Joshua sampaikan akan relatif lebih rendah gitu kan ya. Nah, kami sendiri di DEN kan juga melakukan simulasi ya terkait dengan dampak dari MBG gitu kan. Kita di Dewan Ekonomi Nasional juga membantu pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi, meskipun kita juga pendekatannya lebih akademik ya. Kita titipkan beberapa pertanyaan di Susenas misalkan. BPS juga saat ini sedang melakukan survei khusus untuk melihat dampak dari MBG kan. Tapi yang kita lihat dampak ekonominya dalam jangka pendek memang relatif tidak setinggi yang sampai 2%, 3% gitu ya. Tapi ada gitu kan. Kalau hitungan kami di tahun lalu itu sekitar 0,46% poin gitu kan. Tapi yang paling besar dampaknya adalah dari sisi pengurangan kemiskinan dan juga pemerataan gitu ya. Inequality itu dampaknya sangat sangat besar gitu kan. Jadi coba bayangkan gitu kan, jadi orang miskin gitu ya, yang misalkan dia punya 2 anak, dia dapat 15.000 per hari, gitu kan hitungannya gitu kan. Itu kan sebenarnya
seakan-akan ada transfer yang cukup besar gitu kan kepada si keluarga miskin tadi. Dan ini kalau dari simulasi yang kita lakukan, ini akan bisa ditranslasikan kepada peningkatan konsumsi ke barang-barang yang lain oleh si keluarga tadi gitu kan. Jadi efeknya ke kemiskinan saya kira ini relatif bagus. Nah, untuk dampaknya ke pertumbuhan ekonomi ini mungkin akan lebih besar di jangka panjang gitu ya. Banyak studi gitu ya sudah melihat dampak program-program sejenis di luar negeri dan dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap pendidikan itu cukup jelas gitu ya. Dan ini yang kita harapkan bisa terjadi juga dalam program MBG kita gitu kan. Karena tadi untuk bisa mencapai visi kita 2045 penguatan SDM, kesehatan dan pendidikan ini saya kira menjadi kunci gitu ya. I see, oke. Mungkin kita tadi berkaitan dengan pemerataan pembangunan, Mas. Ini sangat saya tertarik sekali. Pemerintah sudah mungkin di pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi, pemerintah sudah come up dengan konsep Indonesia sentris, dan ini bagaimana pemerintah mendorong percepatan konektivitas, ya, interkonektivitas antar wilayah gitu ya. Dan bagaimana Mas Firman melihat di pemerintah Pak Prabowo dan juga Gibran, tadi kalau kita lihat tadi pentingnya pembangunan infrastruktur ya dan konektivitas juga antar wilayah, sejauh mana sih sebenarnya investasi pemerintah dan swasta ini dapat bisa memperkuat ya investasi ekonomi nasional dan juga sebenarnya meningkatkan juga pertumbuhan daerah khususnya di luar Jawa. Ya. Jadi terkait dengan infrastruktur ini ya yang mungkin orang juga perlu diperjelas gitu kan. Bukan berarti pemerintahan yang sekarang tidak fokus kepada infrastruktur gitu kan. Dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya sebenarnya masih tetap fokus pada infrastruktur. Tetapi fokusnya lebih ke dari sisi APBN ya. Fokusnya adalah infrastruktur yang memperkuat program prioritasnya. Infrastruktur pertanian, infrastruktur di desa gitu ya. Jalan-jalan desa, irigasi, kemudian juga nanti jembatan-jembatan di daerah-daerah gitu kan. Itu yang menjadi fokus dari APBN. Nah, Pak Presiden sendiri sudah saya kira cukup jelas gitu ya. Untuk infrastruktur yang sifatnya konektivitas dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dia mengharapkan ini partisipasi dari swasta gitu kan. Dan saya kira ini sesuatu yang bagus gitu kan. Dan ini peran Danantara saya kira yang menjadi penting gitu kan. Mereka bisa berpartner dengan pihak-pihak swasta untuk membantu tetap meneruskan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, yang saya kira juga penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Oke. Dan ya mungkin terkait dengan Danantara ya, mungkin tadi disampaikan bahwa kita memang sangat memiliki ekspektasi tinggi sekali terhadap Danantara. Karena kalau kita melihat dalam hal realisasi sampai dengan 2025 ini kan mungkin salah satu proyek yang paling nyata itu adalah waste to energy. Meskipun demikian kalau kita bandingkan dengan dengan ekspektasi ataupun mungkin dari sisi pasar sendiri berharap bahwa harusnya Danantara bisa berbuat lebih besar lagi kira-kira ya. Dan kira-kira mungkin apakah nanti mungkin ini pandangan dari Dan sendiri ya terkait dengan apakah Danantara ini justru akan bisa positively untuk mendorong crowding in untuk investasi swasta? Karena kalau kita melihat dalam hal ya RPJMN sendiri sampai dengan 2029, sebenarnya sumbangsi dari investasi publik ataupun Danantara sekalipun sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan dengan investasi swasta gitu. Jadi makanya saya sependapat sekali tadi yang disampaikan Mas Firman bahwa deregulasi dan juga pemerintah juga sudah membentuk juga debottlenecking ya, Satgas debottlenecking. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya ya seberapa optimis Danantara tadi mungkin sudah disampaikan di awal, tapi mungkin saya pengen lebih dalam lagi Danantara ini sejauh mana gitu ya bisa meningkatkan ataupun bisa menciptakan crowding in instead of crowding out ya buat investasi swasta. Ya, jadi kalau saya sedikit mencoba itu ya menggambarkan kan saya sebutnya Danantara ini yang harusnya menjadi engine of growth dari sisi pemerintah karena APBN nanti akan banyak fokus ke memperkuat ketahanan di tengah ketidakpastian ya. Ada fokus ke SDM, pemerataan dan lain-lain. Ada dua cara gitu ya Danantara bisa menjadi engine of growth. Yang pertama kan kalau kita lihat dari data sebenarnya kan aset dari BUMN ini kan sangat besar. Hitung-hitungannya nggak salah sekitar 60% dari PDB gitu kan. Tetapi memang kan rate of return-nya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di internasional kan masih relatif rendah gitu kan.
Nah, Danantara harusnya bisa menjadi engine of growth, keinginan Bapak Presiden, lalu bagaimana Danantara ini bisa mengefisienkan, membuat BUMN kita menjadi lebih profesional, setara dengan internasional gitu kan. Nah, kemudian itu yang pertamanya. Yang kedua dari sisi menarik investasi gitu kan. Jadi Danantara ini kan bisa melakukan JV gitu ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik domestik, swasta maupun internasional gitu kan. Kan kadang-kadang kan internasional kan juga butuh partner gitu ya. Dan ini kita bisa lihat di project waste to energy gitu kan. Danantara di depan, tetapi kan akhirnya itu bisa membantu menarik FDI dari mana-mana gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan internasional yang tertarik untuk melakukan investasi di waste to energy akhirnya berpartner dengan Danantara gitu kan. Jadi ini yang harusnya konsepnya ke depan gitu kan. Sehingga nanti Danantara bisa membantu mengefisienkan dari sisi investasi BUMN-nya, tetapi dia juga membantu menarik tadi bukan crowding out tapi crowding in investasi swasta ke proyek-proyek yang memang nanti menjadi prioritas dari pemerintah. Oke, mungkin saya sedikit membahas terkait dengan ya ini kebijakan yang mungkin gebrakan terbaru yang dibuat oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya ya terkait dengan penempatan dana sal pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ini ditempatkan di Perbankan Himbara dan totalnya saat ini sudah mencapai 276 triliun. Bagaimana pandangan Mas Firman ataupun Den terkait dengan produktivitas dan juga efektivitas dari kebijakan tersebut ya karena ini mungkin kebijakannya di luar perkiraan kita semua ya dan ini kejutan ini ataupun kita cukup terkejut karena mungkin ini baru hari ketiga beliau menjadi Menteri Keuangan ini kebijakan ini langsung disampaikan kepada Komisi 11. Bagaimana pandangan dari Mas Firman? Kalau saya pribadi nih ya, Mas Joshua, saya sejalan dengan Pak Purbaya gitu kan. Karena kan ini simpelnya kan dana yang tadinya idle sekarang harusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa lebih produktif lah ya gitu kan. Cuma memang dampaknya mungkin tidak akan terlihat dalam 1-2 kuartal gitu kan. Kalau kami sih melihatnya mungkin benar-benar baru akan ada dampaknya 2-3 kuartal, full efeknya mungkin 4-6 kuartal. Dan ini saya kira juga yang menjadi faktor pendorong buat 2026 gitu kan. Kita mungkin belum melihat impact-nya saat ini gitu kan. Tapi efektivitas dari kebijakan ini juga ada faktor lainnya gitu kan. Karena kita lihat nih sekarang duitnya digelontorin, likuiditas banyak, tetapi kan perubahan peningkatan kredit masih berjalan relatif lambat kan. Ada faktor lain juga yang harus di-boost, yaitu sisi demand-nya gitu kan. Nah, sisi demand-nya ini yang saya kira nanti dari sisi fiskal makanya akan digelontorkan akselerasi belanja lebih cepat sehingga mendorong sisi demand. Tapi yang tadi deregulasi juga ini akan membantu mendorong sisi demand. Kalau ini dua-duanya berjalan, kita lihat efeknya akan sangat positif sih ke pertumbuhannya. Baik, Peer-Peers, sebelum kita menutup, kita ingin meminta pandangan 1-2 kalimat Mas Firman. Apa yang bisa Mas Firman sampaikan kepada Peer-Peers di sini dan juga pada klien Permata Bank, gambaran 2026 dalam 1-2 kalimat. Gambaran 2026 dalam 1-2 kalimat ya. Mungkin kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian, baik dari sisi global, terutama dari sisi global, tetapi dihadapkan pada tantangan global tadi, penguatan ekonomi domestik menjadi penting. Dan saya kira kita harus optimis melihat berbagai program dan langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah, itu bisa kita capai ya, target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Oke, terima kasih Mas Firman. Jadi kalau kita melihat sayang sekali kita sudah harus mengakhiri diskusi kita dan namun tadi saya tercerahkan cukup banyak ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Firman bahwa dari sisi pemerintah sekalipun memang tantangan global cukup besar tahun depan, tapi kita tetap harus melihat dengan optimisme dan juga tentunya berbagai kebijakan pemerintah tadi diharapkan akan lebih berdampak lagi khususnya dari sisi MBG dan juga bagaimana fungsi dari Danantara ini akan bisa meningkatkan investasi ke depannya. Karena tentunya Peer-Peers juga kita perlu garis bawahi di sini bahwa ekonomi Indonesia akan lebih tumbuh berkembang ke depannya kalau tadi konsumsi dan juga investasi ini akan bisa yang menjadi 2 terbesar ya Mas Firman, 2 terbesar dari motor penggerak ekonomi kita ini agar bisa lebih meningkat lagi. Sekali lagi thank you Mas Firman dan juga sudah bersedia meluangkan waktunya bersama Peer-Peers. Dan juga untuk kesempatan berikutnya, sukses untuk Mas Firman ke depannya.
Sekali lagi, dan untuk peer-peers, terima kasih untuk kebersamaannya di episode kali ini. Semoga sharing dari Pak Firman ini bermanfaat dan sampai jumpa di peer-to-peers selanjutnya.